Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebelum kita mengkaji himpunan Pulsan Tarjih, mari kita membaca surah Al-Fatihah diteruskan dengan iqrar dan doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jamaah subuh yang berbahagia, mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kami haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang, dan sudah barang tentu yaitu contoh-contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, kelompok, dan bahkan di dalam berbangsa dan bernegara. Kita teruskan kaji kita, yaitu halaman 67. Ini masih meneruskan tentang bab mandi ya. Bab mandi masih nanti ada penjelasan tentang pengganti mandi, dan ini diambil dari beberapa hadis pilihan yang sudah tentu dipilih oleh majelis tarjih. Saya teruskan, yaitu yang ke-67, yaitu ada wa an Aisyata anna Asma'a sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahid. Ini dari Aisyah. Aisyah ini memang istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan memang Aisyah itu lincah ya, jadi banyak meriwayatkan hadis. Nah, apa kabarnya? Anna Asma, ada seorang namanya Asma, sa'alatin Nabi, dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahid, yaitu tentang mandi orang yang haid. Faqala, maka Rasulullah pun bersabda, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahhara fatuhsinut tuhura. Engkau salah satu di antara kalian mengambil air ya, ta'khudhu ihdakunna ma'aha, airnya, wa sidrataha, daun sidir ya, daun sidir, fatatahharu fatuhsinut tuhura, maka bersihkanlah dan perbaikilah cara bersucinya.
summa tasubu ala ra'siha fatadluquhu dalkan sadida, maka siramlah atas kepalamu dan usap-usap dengan mengusap yang keras, hatta tablu'u su'una ra'siha, sehingga sampai kepada dasar rambutnya. Summa tasubu alaihal ma'a summa ta'khudu fursatan mumassakatan fatutahhiru bihal hadis, dan kemudian sampai kepada rambut. Nah, rambut itu dikasih wewangian, yaitu kasturi. Jadi disuruh untuk diberikan wangi-wangian. Nah, ini saya kira kalau di zaman sekarang apa-apa dipajakin, mahal semua, itu mungkin back to nature gitu ya, kembali kepada asalnya, dan itulah akan sehat. Nah, itulah yang terbaik. Ini akan kembali kepada mengingatkan kepada kita ya bahwa Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk bersih-bersih. Nah, di sana disuruh untuk menggunakan daun sidir. Ya, daun sidir itu penting ya, penting. Nanti ada beberapa pendapat ulama, daun sidir itu menjadikan penangkal dari apa itu gangguan roh-roh halus, roh-roh halus. Ya, kalau itu ranah lain ya, ranah ruqyah. Kalau ini yang namanya fikih itu seperti yang diungkapkan oleh Ali, nahnu nahkumu bidzuahir. Kami hanya menghukumnya zahirnya saja. Kalau masalah ruqyah itu beda lagi. Ya, jadi di sini menjelaskan tentang mandi bagi orang yang dalam keadaan menstruasi, disuruh untuk mengambil air dan apa itu daun sidir, terus dikosok-kosokkan sampai ke dasarnya dengan kuat. Dengan kuat itu artinya sampai ke dasar rambut, dan dasar rambut itu nanti disiram lagi dengan wewangian. Ya, karena rambut itu ya sebagai mahkota, tetapi kalau kita tidak memperhatikan aromanya kurang sedap ya. Makanya kita itu disuruh sering-sering untuk bebersih. Bahkan nanti ada penjelasan walaupun dalam keadaan disuruh mandi juga. Kalau orang kita kan enggak ya, kadang-kadang mohon maaf ibu-ibu dulu ya nggak tahu kalau sekarang. Perempuan itu kalau dalam keadaan kadang-kadang nggak mandi seminggu gitu. Nah, itu yang bilangnya apa itu nanti khawatir rambutnya rontok dan sebagainya. Itu ada kekhawatiran yang seperti itu. Tapi sebenarnya Rasulullah itu nanti ada penjelasan disuruh mandi juga. Li hadis Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis dari Aisyah bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha, beliau berkata kepadanya, wa kanat haidan. Nah, ini padahal dia dalam keadaan haid. Ungkudi sa'aroka wahtasili. Nah, ungkudi ini perintahnya itu untuk kepada perempuan, makanya ungkudi. Nah, jadi disuruh untuk membuka sa'aroka, rambutmu, wahtasili, dan mandilah. Ya, kalau untuk laki-laki ungkud gitu ya, kalau untuk perempuan ungkudi. Ini amar tapi untuk perempuan. Jadi bukalah rambutmu, wahtasili, dan mandilah kalian. Jadi perempuan itu dalam keadaan juga disuruh bersih-bersih. Jangan apa itu memang nggak boleh didekati gitu ya, dalam arti untuk tamatta, untuk bersenang-senang itu nggak boleh. Suami istri kalau dalam keadaan menstruasi ya itu tidak boleh bertamatta yang lebih lanjut, itu nggak boleh. Tapi tetap disuruh untuk bebersih, jangan sampai kebalik. Nah, inilah hadisnya jelas, yaitu dari Ibnu Majah isnadi sahih, dengan hadis yang sahih, sanadnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, disuruh mandi. Li hadisi Aisyah fit tayamun al-mutaqaddimi, dari hadis, karena hadis Aisyah yaitu mengutamakan yang kanal, al-mutaqaddimi yaitu pada yang mendahulukan didahulukannya. Ini ada penjelasannya. Li hadisi Aisyah al-mutaqaddim, karena hadis Aisyah yang pertama.
hafana ala ra'sihi salasa hasayatin summa afadha ala sa'iri jasadi. Nah, ini disuruh untuk menyiram rambut sampai 3 kali, kemudian seluruh badannya juga disuruh untuk dibanjur dengan air. Itulah tata cara mandi bagi orang yang dalam keadaan menstruasi. Ya sudah barang tentu tata tertibnya, yaitu kita disuruh untuk membersihkan kubul-tubur lebih dahulu, setelah itu kita berwudu. Nah, setelah berwudu baru kita itu mulai dari atas. Terus dari atas kepala, terus sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan yang bawah, sebelah kiri yang bawah. Nah, di sana ada artinya kalau kita itu mau mandi, bersihkanlah kubul tuburnya dulu agar kita tinggal meratakannya. Karena minimum mandi wajib itu membersihkan kotoran dan meratakan air. Itu minimumnya. Ya, jadi minimumnya seperti itu. Nah, di sini dinyatakan lagi li'ifadati ibaratil ayati bitatahhur allati tazidu ala musammal husli. Nah, dijelaskan lagi ada hadis yang berkaitan fattoharu gitu kan ya. Fattoharu. Nah, di situ dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, di sini mengesankan arti lebih daripada mandi biasa. Jadi mandi wajib itu bukan sekedar mandi, hanya sekedar menghilangkan bau, bukan. Tapi di situ ada mandi yang mempunyai arti ibadah. Oleh karena itu, kalau mandi wajib itu ya disempurnakan. Jangan kita itu asal-asalan. Ya, kalau kita asal-asalan, karena kan kulit kita itu kan ada kulit yang kalis ya. Kalau di wudu itu ada yang Rasulullah itu memperhatikan sahabat Rasul ketika sudah berwudu terus mau melaksanakan sholat, terus Rasulullah mengingatkan kepada sahabat, perbaikilah wudumu dulu. Ya, karena Rasulullah mengetahui bahwa pada telapak kakinya itu ada yang tidak tersiram. Nah, disitulah maka Rasulullah itu memerintah lagi fa'ahsinul wudu. Jadi disuruh untuk memperbaiki wudunya. Karena apa? Ada sekitar sekira-kira sejempol gitu ya yang membekas pada telapak kaki. Nah, ini jangan sampai ada yang tidak tersiram. Jadi disuruh untuk disiramkannya. Inilah mandi wajib, dan wudu itu bukan sekedar membersihkan muka ya, dalam wudu membersihkan anggota tangan, telinga, kaki, bukan sekedar itu, tetapi ini ada tuntutan ibadah. Begitu juga yang namanya mandi wajib juga demikian. Karena ini adalah kewajiban, maka sempurnakan. Jangan kita itu asal-asalan. Karena apa? Karena menjadi syarat sahnya kita itu melaksanakan kewajiban-kewajiban berikutnya. Ya, kalau di dalam hadis, kewajiban yang kita tidak boleh ada hadas itu hanya sholat dan tawaf. Ya, sholat dan tawaf itu yang ada rujukannya, yang ada pedomannya. Bagaimana dengan itu Al-Quran? Kalau kita cari nggak ada. Itu hanya pendapat ulama. Ya, pendapat ulama. Bagaimana akhlak kita ketika membaca Al-Quran, etikanya. Nah, itulah. Ya, jadi di sini kita tahu bahwa yang harus bersih dari hadas yaitu hanya mandi wajib, yaitu untuk sholat dan untuk tawaf. Ya, ini hadisnya ya Pak ya. Makanya kalau terjadi perbedaan yang istilahnya furu, nggak usah lah kita terus gontok-gontokan, nggak usah gitu ya, nggak usah. Ada orang yang tidak punya wudu dari mana-mana ngambil Quran, ya udahlah biarkan. Nah, biarkan, nggak apa-apa, jangan kita salahkan. Cuma sebaiknya gitu ya, sebaiknya. Tapi jangan sampai kita tidak berwudu terus tidak mau nyentuh Al-Quran, itu ya jangan. Jangan sampai jadi alasan saya nggak punya wudu. Itu juga tidak tepat. Nah, makanya inilah yang menjadikan kita itu tahu
baca hadis. Nah, kan kita akan tahu. Ya, hanya akhlak etika kita tuh baca Al-Qur'an sebaiknya. Wa hadisiha fi tayamun, dan hadis yang menjelaskan tentang yang kanan. 5 roa Anas, karena yang diriwayatkan oleh Anas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtasilu bis-sha'i ila khamsati amdatin wa yatawadda bil maddi. Ini Rasulullah itu mandi dengan 1 sok atau 5 amdad, 5 mud, wa yatawadda bil maddi, dan berwudu kira-kira itu satu mud. Nah ini ya, takaran sok dan mud ya. Sok itu lebih tinggi ya, lebih gede. Jadi kalau 1 sok itu kira-kira 4 atau 3 mud ya. 1 mud itu kira-kira 6,5 gram. Nah ini kalau Rasulullah mandi itu tidak lebih dari 2,5 liter. Ya, Rasulullah mandi itu tidak lebih dari 2,5 liter. Nah kalau wudu ya cukup 1 liter. Kalau wudu, kalau kita kan enggak ya. Seember kan cukup wudu. Masih banyak ya. Ya inilah artinya kita itu disuruh untuk hati-hati dengan lingkungan, bahwa yang namanya air ya, walaupun Allah turunkan hujan dan sebagainya, nanti sewaktu-waktu mempunyai keterbatasan. Jangan berlebih gitu ya, ketika kita itu memakai air, jangan berlebihan. Nah inilah perhatian bagi kita ya, banyak ya perhatian dari Rasulullah yang sudah diwanti-wanti. Dan saya yakin yang dinyatakan oleh Rasulullah itu pasti benarnya. Ya, ketika kita pakai air, gunakan sewajarnya sajalah, nggak usah kita itu berlebihan. Ya, itulah takaran-takaran dari cara berwudu. Di hadis Amr bin Al-As, ada hadis dari Amr bin Ibni As, annahu lamma bu'isa fi ghazwati dzati salasil, bahwa sungguhnya ketika diutus untuk perang Dzati Salasil, ini nama perang ya. Qala, ia berkata, ihtalamtu fi lailatin baridatin sadidatin. Aku bermimpi pada waktu malam yang begitu dingin ya. Sadidatil bardi, sangat dinginnya. Fa asfaqtu inistasahtu, aku takut kalau aku mandi an ahlaka, akan merusak ya, akan menjadikan kecelakaan. Fatayammamtu, maka aku bertayamum. Summa shallaitu, kemudian aku sholat. Bi ashabi, dengan sahabat-sahabatku, sholat subuh. Falam qadimna ala Rasulillah, ketika kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakaru, mereka itu lapor kepada Rasul ya, karena rombongan. Jadi ada salah seorang sahabat yang dia itu dalam perang Dzatu Salasil, dia bermimpi. Terus setelah bermimpi dia itu tidak mandi. Karena apa? Ya karena kekhawatiran kedinginan yang sangat, maka dia pun khawatir ada yang merugikan, maka dia bertayamum saja. Ketika bertayamum dan dia langsung sholat, maka sekelompok sahabat datang kepada Rasulullah dan menyatakan itu, bahwa sahabat tersebut dia itu tidak mandi. Nah, karena seperti itu, faqala, maka Rasulullah itu bertanya, minta penjelasan. Ya Amr, shallaita bi ashabik wa anta junubun, engkau sholat dengan sahabat-sahabatmu padahal engkau dalam keadaan junub? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Fakultu, maka dia pun menjawab, zakartu, aku ingat. Qala Allah, sabda atau firman Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima.
Ingat, janganlah engkau membunuh dirimu, bahwa sungguhnya Allah dengan kalian mempunyai belas kasihan. Jadi beliau itu ya sahabat Nabi yang dibilang tidak mandi karena hanya tayamum. Ingat firman Allah, yaitu yang menyatakan jangan engkau bunuh dirimu, bahwa Allah itu mempunyai zat belas kasihan. Fatayamamtu, maka aku bertayamum. Summa sholaitu, maka aku pun sholat. Maka dijawab oleh Rasulullah, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakul syai'an walam yakul syai'an. Jadi Rasulullah tersenyum dan tidak mengungkapkan apa-apa. Ini artinya ya bagi anak-anak muda yang masih suka mimpi gitu ya, nah terus dalam keadaan dingin yang luar biasa, sholat tetap suatu keharusan, tidak boleh tidak. Kalau dalam keadaan apapun kita diharuskan sholat. Kalau tidak bisa dengan mandi, maka kita disuruh untuk tayamum. Nah inilah pentingnya sholat, sehingga pengganti syarat sahnya dengan tayamum. Lil ayati sabiqah fil muqaddimati, pada ayat yang sebelumnya yang telah dijabarkan, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan. Nah ini ada penjelasannya. Jadi apabila kalian tidak menemukan air, fatayammamu sha'idan, maka tayamumlah dengan tanah yang bersih. Wali hadisin Jabir, karena ada hadis Jabir, qala kharajna fi safarin, aku keluar ya, kami rame-rame keluar, fi safarin, dalam suatu perjalanan, fa asaba rajulan minna hajarun, maka mengena kepada salah seorang laki-laki batu, fasajjahu fi ra'sihi summah talama, kena kepada kepalanya ya, tiba-tiba tertidur, dia tuh mimpi. Maka karena seperti itu, fasa ala ashabahu, maka dia pun bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Ya namanya perjalanan gitu kan macam-macam ya, dalam perjalanan kejatuhan batu. Ketika kejatuhan batu, maka dia bertanya kepada teman-temannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, apakah aku ini ya mempunyai rukhsah di dalam bertayamum karena luka? Itu bertanya. Karena seperti itu, ada yang menjawab, faqalu, sahabat-sahabat yang lain berkata, ma tajidulaka rukhsatan, tidak ada bagimu itu rukhsah, bilang seperti itu. Wa anta taqdiru alal ma'i, engkau itu harus dengan air. Waduh, inilah contoh ya yang nantinya itu menjadi dilaporkan kepada Rasul. Fahtasala famata, maka dia pun mandi dan kemudian mati kemudian meninggal. Nah karena seperti itu, falamma qadimna ala Rasulillah, ketika sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biru bidzalik, dikabarkanlah tentang kabar itu. Faqala, maka Rasulullah menyatakan, qatalahumullah, engkau membunuh dia dan engkau dapat laknat. Nah makanya inilah Islam itu kan menjaga, ada beberapa hal yang diperhatikan ya, menjaga jiwa. Jadi raga kita itu dijaga, agama kita dijaga, harta kita dijaga, anak-anak kita dijaga. Nah itu kalau kita menjaga itu semua, terus dalam keadaan terus mati, itu kategorinya ya jihad, mempertahankan apa yang Allah turunkan, apa yang Allah perintahkan. Ini sebenarnya kalau kita habiskan nggak apa-apa ya sampai siang. Ini bab sholatnya masih banyak ya. Ya. Idza lam ya'lamu, apabila tidak mengetahui, fa innama syifaul ammi as-su'al. Ini kalau dipotong hadis juga boleh ya, bahwa sungguhnya obat tidak tahu itu tanya. Nah ini ya, jadi Rasulullah itu menyatakan idza lam ya'lamu, ketika tidak mengetahui, fa innama syifaul ammi as-su'al, bahwa sungguhnya
obatnya tidak tahu itu adalah dengan bertanya. Innama kana yakfihi ayyatayammam, bahwa cukuplah bagi dia yang kena luka yang akan membahayakan, maka cukup tayamum. Ya, jadi ini nanti juga ada beberapa penjelasan ya. Ini ada beberapa penjelasan yang berkaitan dengan tayamum. Li hadis Ammar, karena hadis Ammar qala aznabtu falam usibil ma'a fatama'tu fis sa'idi wa shallaitu fadzakartu dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini beda lagi. Aku junub tapi tidak menemukan air. Karena itu aku guling-gulingan di tanah yang bersih. Wa shallaitu, maka aku pun salat. Fadzakartu dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena aku pernah mendengar Rasulullah itu bersabda kalau orang tidak punya wudu maka tayamum. Tayamumnya sudah dijelaskan, yaitu dengan mengusap dengan tanah ke muka dan telapak tangan. Itu kalau wudu, tapi belum ada penjelasan tentang mandi wajib. Karena seperti itu dia pun mempunyai anggapan kalau mandi wajib itu diguyur dengan air keseluruhan, maka saya pun berasumsi bahwa tayamum untuk mandi wajib dengan guling-gulingan. Nah, karena seperti itu maka Rasul menyatakan innama kana yakfika hakadza, cukuplah kalian baik yang pengganti wudu ataupun pengganti mandi wajib. Wa daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu menepakkan tangannya ya bikafaihi, kedua telapak tangannya ke tanah, wa nafakhu fihi. Jadi sudah nepak Pak, suruh ditiup Pak, wa nafakhu. Wah. Ya. Jadi ini yang dari sandar hadis disuruh tiup, wa nafakhu. Ditiupnya. Nah, nanti setelah itu summa masaha wajhahu wa kaffaihi. Jadi di sini langsung, tidak ada suruhan setelah nepak tanah terus ditiup terus nepak lagi, nggak ada. Langsung setelah kita nepak tanah terus ditiup, langsung ke muka, langsung ke telapak tangan. Ini hadisnya itu karena tidak ada jeda menyatakan menepak lagi ke tanah, nggak ada. Jadi itu mustahil, enggak, ini aturan beda. Kalau kita aturan itu lihat ketentuannya. Makanya kalau Bapak umpamanya yang pergi ke luar negeri gitu ya, luar negeri pakai pesawat, itu tayamum. Ya kalau wudu di tempat WC-nya ya nggak cukup lah, sebanyak orang waktu sholat gitu ya, kira cukup. Maka cukup dengan tayamum, nepak di depannya sekali, terus diusap, terus ke telapak tangannya, nggak usah sampai siku. Nah, inilah hadisnya, muttafaqun alaih. Ini hadis yang diriwayatkan oleh beberapa kesepakatan. Li umumi hadisi innamal a'malu binniyat, karena ada hadis yang umum yang lebih am ya. Jadi hadis itu ada yang khos itu khusus, ada yang umum. Nah, ada yang umum. Kalau tidak ada hadis yang khusus, maka dibolehkan sandaran hadis yang umum. Kayak niat itu lebih banyak ya, hadis itu lebih khos kepada periwayatan tentang peristiwa hijrah. Nah, inilah